Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 246. Oke, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Waktu terus berjalan di hadapan Kirin salju yang berwarna merah ini, yang kekuatannya telah mencapai tahap menengah bintang 7 Dodi. Xiaoyan memahami satu hal, pertarungan langsung hanyalah jalan menuju kematian, dan wajahnya yang pucat telah dipenuhi oleh sebuah tekad. Dengarkan baik-baik, jangan melawannya secara frontal. Kita harus menang dalam hal strategi. Tatapan mata Xiaoyan tertuju pada Kirin salju berwarna merah yang sangat besar itu. Sebelumnya kita tidak bisa mendekat karena perlindungan dari formasi, tapi sekarang formasinya telah hancur, dan ini adalah sebuah kesempatan. Tanpa ragu, pedang kuno api surgawi diangkat tinggi-tinggi. Api surgawi ungu kemerahan membentuk sebuah bayangan pedang raksasa yang melesat menuju ke arah dari Kirin salju merah. Ledakan keras mengguncang seluruh langit, namun serangan Xiaoyan hancur seketika. Hanya beberapa cairan merah yang terlempar dari pedang es milik Kirin salju tersebut terlalu lemah. Kirin salju berwarna merah itu tersenyum dingin, namun saat kemudian ekspresi wajahnya pun berubah karena serangan ini sebenarnya hanyalah sebuah tipuan. Dengan memanfaatkan gelombang api sebagai pengalih perhatian, Xiaoyan segera melompat ke arah atas dari pedang es raksasa. Tubuhnya bergerak seperti kilat. Dalam beberapa langkah dia telah berada tepat di hadapan dari Kirin salju merah. Pedang kuno api surgawi ditebaskan ke arah dada dari makhluk itu. Bagus sekali Tuan Muda Xiao. Semua orang pun bersorak, namun Kirin salju merah sama sekali tidak menghindar. Simbol-simbol aneh di tubuhnya pun menyala, membentuk baju sirah berwarna perak misterius. Dentuman yang sangat keras pun bergema. Tapi tubuh dari Kirin salju merah yang telah menggunakan baju sirah perak ini tetap tidak bergeming. Ekspresi wajah Xiaoyan pun berubah. Dia menggeser pedangnya, mencoba membelah baju sirah perak itu, namun hanya percikan api yang muncul. Apa ini? Belum sempat Xiaoyan berpikir lebih jauh, kaki raksasa dari Kirin salju menghantam ke arahnya. Pedang es kembali menebas dari arah belakang. Dengan bantuan kekuatan jiwa, Xiaoyan berhasil menghindar, namun wajahnya semakin serius. Long Yi, coba gunakan kekuatan petirmu. Long Yi pun segera bergerak. Tombak petir emas di tangannya melesat ke arah depan. Benturan keras kembali terjadi yang kemudian kekuatan petir emas itu menyebar ke seluruh tubuh dari Kirin salju merah. Tapi baju sirah perak yang digunakan, yang memiliki simbol-simbol aneh itu tetap bertahan. Nan Erming juga telah mencoba menggunakan kekuatan tombak racunnya. Xiaoyan juga menggunakan serangan kekuatan jiwa, namun hasilnya tetap sama. Seluruh serangan ini tak mampu menembus pertahanan dari baju sirah perak. Kecemasan pun mulai menyelimuti wajah dari kelompok Xiaoyan. Pada saat itulah bayangan ungu melangkah maju. Biarkan aku yang mencobanya. Sosok gadis cantik berpakaian ungu itu menghilang seperti bayangan. Dalam sekejap saja, ratusan sosok yang identik muncul di sekitar Kirin salju berwarna merah berbaju sirah perak ini. Pedang-pedang tipis berwarna ungu berkilauan telah muncul dari tengah-tengah badai salju, yang kemudian serangan bertubi-tubi menghujani tubuh dari Kirin salju ini. 1 detik, 2 detik, lalu kabut merah menyembur ke udara. Berhasil! Semua orang pun dari kelompok Xiaoyan bersorak. Ternyata baju sirah berwarna perak yang memiliki simbol-simbol aneh itu tidak mampu melindungi diri dari seorang Kirin salju merah dari serangan dengan atribut es yang sama dengan milik bayangan ungu. Dan kali ini bayangan ungu telah menjadi mimpi buruk bagi Kirin salju merah. Setiap tebasannya meninggalkan luka yang baru. Cairan merah terus mengalir dari tubuh Kirin salju ini, dan hal itu membuat Kirin salju merah menjadi melemah. Namun justru saat itulah mata dari Kirin salju berubah menjadi merah menyala. Dia mengabaikan seluruh serangan dari bayangan ungu, perlahan mengangkat kepalanya ke arah langit, dan di atas kepalanya sebuah totem Kirin kuno kini telah muncul. Aura sunyi menyelimuti seluruh pegunungan.
perundingan. Namun sesaat kemudian totem itu pun hancur berkeping-keping. Keempat Kirin salju yang lainnya mengeluarkan ratapan pilu. Air mata mereka mengalir karena mereka tahu menghancurkan sebuah totem Kirin itu berarti kematian. Kirin salju yang berwarna merah hanya sedikit memiliki waktu yang tersisa. Suasana berubah menjadi nampak muram. Bahkan Soyen merasakan kesedihan yang sulit dijelaskan. Namun belum sempat memahami apa yang telah terjadi. Sebuah riak dingin muncul di bawah kaki mereka. Udara putih susu telah menyelimuti seluruh tubuh Soyen dan juga 6 yang lain. Mereka mencoba bergerak namun sia-sia. Seolah-olah tubuh mereka terjebak di dalam lumpur yang tidak terlihat. Semua teknik pergerakan menjadi tidak berguna. Pada saat itu suara dingin dari Kirin salju merah bergema di seluruh pegunungan ini. Sudah waktunya mengakhiri semuanya. Kalian manusia-manusia yang tak berarti. Tatapan mata Soyen berubah drastis karena dia tahu serangan terakhir dari Kirin salju akhirnya akan dimulai. Dan kali ini tidak ada ruang untuk sebuah kesalahan. Pedang es raksasa terus meluncur turun dari langit, membelah ruang dimensi, menghancurkan kehampaan, tekanan dan juga kekuatan yang dipancarkan dari dalamnya membuat kelompok dari Soyen sulit melakukan pernapasan. Di hadapan serangan itu bahkan harapan tampak begitu tipis. Namun Kirin salju merah tidak lagi peduli dengan dirinya sendiri, mengabaikan serangan bertubi-tubi dari bayangan ungu. Dia hanya memiliki satu tujuan, yaitu mengubur Soyen dan juga semua kelompoknya di dalam tempat ini. Tidak! Bayangan ungu matanya memerah, pedang tipis di tangannya bergerak dengan kecepatan menakutkan. Ratusan bayangan pedang ungu berubah menjadi garis-garis cahaya yang berwarna abu-abu ungu menyerang tubuh dari Kirin salju tanpa henti. Dia hanya memiliki satu pikiran, yaitu mengalahkan Kirin salju sebelum pedang es besar jatuh mengenai Soyen dan juga yang lainnya. Tapi sayangnya tubuh dari Kirin salju yang sebesar gunung ini terlalu sulit untuk dijatuhkan dalam waktu yang singkat. Meskipun cairan merah terus mengalir dari dalam tubuhnya, dia tetap berdiri kokoh. Menyaksikan itu, ekspresi wajah dari kelompok Soyen berubah pucat. Mereka tahu peluang untuk bertahan hidup hampir tidak ada. Bayangan ungu, kembalilah! Salurkan seluruh dokimu kepadaku, teriak Soyen. Karena jika tidak ada jalan mundur, maka mereka hanya bisa mempertaruhkan segalanya. Semua orang pun segera menelan pil Huantian yang berwarna emas. Tanpa ragu mereka mengeluarkan setiap tetes doki yang tersisa. Kekuatan itu kemudian mengalir menuju tubuh dari Soyen. Aura dalam tubuh Soyen melonjak drastis, semakin dekat menuju kekuatan bintang 7 sejati. Pedang kuno api surgawi perlahan terangkat. Api yang berwarna ungu kemerahan menyelimuti bilah ini. Bahkan Shoyi juga terus memasok seluruh kekuatan api yang dimilikinya kepada Soyen. Nyala api itu menjadi semakin padat dan berubah menjadi magma merah gelap yang telah mengalir di atas permukaan pedang kuno api surgawi. Ruang yang ada di sekitarnya pun mulai bergetar. Namun Soyen tahu, meski telah mengerahkan segalanya, dia masih belum yakin mampu menghentikan serangan dari Kirin salju. Semua orang berdiri di belakangnya. Tatapan mata mereka tetap tenang. Jika harus hidup, maka mereka akan hidup bersama. Jika harus mati, maka mereka juga akan mati bersama-sama. Namun tepat pada saat itulah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kiu-Kiu, makhluk kecil yang selama ini bersembunyi di balik jubah dari King Mu'er, tiba-tiba melompat keluar. Dia berdiri di atas kepala King Mu'er. Tatapan mata merah mudanya berubah menjadi warna merah pekat lalu. Gregek, gregek. Dia meraung dengan penuh amarah pada Kirin salju berwarna merah. Tak seorang pun memahami apa yang sedang terjadi. Bagaimana mungkin makhluk yang hanya berada di bintang 2 Dodi ini berani mengancam monster Kirin salju yang berada di kekuatan bintang 7 Dodi. Namun sesuatu yang luar biasa terjadi. Pedang es raksasa yang terus meluncur turun akhirnya melambat. Mata dari Kirin salju dipenuhi kecemasan. Kiu-Kiu terus menunjuk ke arah tanduk dari kepala Kirin salju, yang kemudian King Mu'er seketika memahami maksudnya. Bayangan ungu, Kiu-Kiu mengatakan, serang bagian tanduknya.
Meski seluruh tubuhnya terikat oleh riak-riak es, bayangan ungu masih memiliki satu kartu traf terakhir, yaitu tubuh fisik Yin Ekstrim. Dengan teknik penghancuran tarian salju, udara dingin di pegunungan Gilin 5 Jinjin segera merespon panggilan dari seorang bayangan ungu. Di hadapannya kemudian muncul roh es, sosok yang identik dengan tubuh bayangan ungu. Dalam sekejap saja, roh es itu berubah menjadi cahaya abu-abu pucat, terlalu cepat untuk ditangkap mata. Bahkan Kirin salju belum sempat bereaksi, akhirnya push! Roh es dari bayangan ungu menembus baju Zirah, melewati tanduk dari Kirin salju. Cairan merah menyembur ke arah langit, yang kemudian tanduk raksasa itu kini telah terpotong. Raungan menyayat hati mengguncang seluruh pegunungan. Aura dari Kirin salju langsung anjlok drastis. Kesempatan itu pun tidak disia-siakan oleh Xiaoyan. Serang! 888 pedang api menghantam pedang es raksasa. Ledakan dahsyat pun terjadi, retakan menyebar ke seluruh permukaan pedang. Lalu, boom! Pedang es raksasa hancur berkeping-keping. Harapan terakhir dari Kirin salju merah juga ikut musnah. Tubuh raksasanya bergoyang, tatapan matanya tertuju pada Xiaoyan seolah ingin mengatakan sesuatu, namun tidak ada kata-kata yang keluar. Tubuh sebesar gunung itu akhirnya roboh, menghantam tanah bersalju dengan suara menggelegar. Pertempuran akhirnya berakhir, namun Xiaoyan tidak lengah. Dengan prinsipnya yang tidak pernah berubah, musuh yang benar-benar aman hanyalah musuh yang telah mati. Dia segera memastikan bahwa keempat Kirin salju yang lainnya juga telah tumbang. Barulah setelah mengambil inti binatang iblis mereka, senyuman tipis muncul di wajahnya. Astaga! Xiaozan langsung jatuh terduduk di atas salju. Aku benar-benar mengira tadinya kita akan mati. Nan Erming hanya tertawa kecil. Jarang melihatmu ketakutan seperti ini. Feng Bao juga menghela napas panjang. Bayangan ungu benar-benar memainkan peran yang sangat besar di dalam pertarungan kali ini. Namun bayangan ungu hanya menggelengkan kepalanya pelan. Kalau soal jasa terbesar, itu sudah pasti Qiu Qiu. Semua tatapan mata tertuju pada makhluk kecil berbulu merah muda ini. Makhluk itu pun yang berada di atas. Pelukan dari King Mu'er menguap dengan malas, lalu kembali meringkuk dengan nyaman, seolah-olah dia sama sekali tidak menyadari bahwa baru saja ia telah menyelamatkan nyawa dari semua orang. Setelah pertempuran sengit melawan para Kirin salju berakhir, ketegangan yang menyelimuti kelompok Xiaoyan pun perlahan mereda. Di tengah hamparan salju yang dingin ini, Qiu Qiu kemudian melompat turun dari pelukan King Mu'er. Makhluk kecil itu berlari menuju ke arah Xiaoyan, namun bukannya meminta pujian atau perhatian, tatapan matanya justru tertuju pada cincin penyimpanan milik Xiaoyan. Mata merah mudanya berbinar penuh harap, bahkan tampak seperti hampir meneteskan air liur. Jadi sekecil ini ingin menagih bayarannya. Semua orang pun tertawa ketika melihat tingkah lucu dari Qiu Qiu yang sangat menggemaskan ini. Bagaimanapun juga, tanpa bantuan dari makhluk kecil misterius ini, mereka mungkin tidak akan bisa selamat dari pertempuran melawan Kirin salju yang telah mencapai tahap menengah bintang 7 Dodi. Dengan senyuman tipis, Xiaoyan melambaikan tangannya. Dalam sekejap saja tumpukan besar dari pil obat muncul di atas salju. Mata Qiu Qiu langsung membelalak. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan akan memberikan hadiah sebanyak ini. Dengan gembira, Qiu Qiu menerjang tumpukan pil-pil obat tersebut. Namun tak lama kemudian masalah baru telah muncul. Setelah memakan beberapa pil obat, Qiu Qiu sudah merasa kenyang dan ia mencoba membawa hasilnya dengan kedua kaki dan juga tangan kecilnya, tapi tetap gagal. Xiaozan tertawa ketika melihat tingkah lucu dari makhluk ini. Ayo, biar ku bantu menyimpannya. Namun Qiu Qiu langsung berdiri di depan tumpukan pil itu. Tatapan matanya penuh kewaspadaan seolah berkata, "Jangan sentuh hartaku." Semua orang hanya tertawa terbahak-bahak. Bahkan King Mu'er dan juga bayangan ungu sampai membungkuk karena terlalu geli. Akhirnya King Mu'er membantu menyimpankan pil-pil itu. Barulah Qiu Qiu merasa puas.
Bahkan ia sempat melirik pada Xiaozan dengan tatapan mata penuh kemenangan, membuat Xiaozan hanya bisa menggerutu kesal. Tawa hangat itu perlahan menghapus kelelahan dan juga ketegangan setelah pertempuran hidup dan mati melawan para kirim salju. Namun, petualangan mereka baru saja dimulai. Memasuki goa kuno yang gelap dan sunyi, mereka berjalan semakin dalam. Lorong sempit dari goa itu perlahan berubah menjadi ruang yang sangat luas, hingga akhirnya sebuah layar cahaya berwarna biru raksasa muncul di hadapan mereka. Bentuknya oval, bercahaya lembut seperti permata. Ini pasti adalah pintu masuk menuju reruntuhan kuno. Semua orang segera berjalan mendekat, namun baru beberapa langkah, suara siulan tajam menggema. Cahaya lembut itu mendadak berubah. Ribuan pedang cahaya biru melesat ke arah mereka. Sial, semuanya, ada bahaya! Xiaozan pun langsung maju. Armor emas muncul menutupi seluruh tubuhnya. Dentuman keras pun bergema di dalam goa ini. Pedang-pedang cahaya berwarna biru menghantam pertahanan milik Xiaozan tanpa henti. Namun sesaat kemudian pedang-pedang itu berubah menjadi titik-titik cahaya kecil, menembus pertahanan Xiaozan lalu berkumpul di belakang mereka dalam sekejap. Sebuah penghalang cahaya biru terbentuk, sementara layar cahaya di depan justru menghilang. Apa yang sebenarnya terjadi? Xiaozan menatap kosong. Long Yi mencoba menerobos penghalang baru itu, namun tubuhnya terpental. Xiaozan mencoba dengan seluruh kekuatan, hasilnya sama. Tidak ada yang bisa melewatinya. Ekspresi mata Xiaoyan berubah menjadi serius. Ini bukan portal, ini adalah sebuah ujian. Semua orang pun membeku. Ujian? Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Penghalang energi berwarna biru ini menutup jalan keluar kita, dan kita sama sekali tak bisa kembali. Jika gagal melewati reruntuhan ini, kita mungkin akan terjebak selama-lamanya. Semangat semua orang pun langsung meredup, namun Xiaoyan tetap tenang. Di sisi lain, orang luar juga tidak bisa masuk ke dalam tempat ini. Kita hanya perlu menghadapi tantangan yang ada di depan sana. Bukankah sejak awal kita memang berniat mendapatkan seluruh warisan yang ada di dalam tempat ini? Ucapan dari Xiaoyan kembali membangkitkan semangat dari semua orang. Namun tepat saat mereka hendak melanjutkan perjalanan, mereka terkejut karena di depan sana tidak ada jalan, hanya ada dinding berwarna hitam yang telah menjulang tinggi. Semua orang saling berpandangan bingung, namun Xiaoyan tersenyum tipis terkadang. Apa yang terlihat bukanlah kebenaran. Dia menunjuk pada bagian bawah. Di sana terdapat sebuah lubang besar yang gelap. Suara angin samar terdengar dari dalamnya. Lorongnya sebenarnya ada di bawah sana. Semuanya pun terdiam. Lubang itu sangatlah gelap, seolah seperti mulut raksasa yang siap menelan siapapun. Bahkan kekuatan jiwa milik Xiaoyan tak mampu melakukan penyelidikan dengan jelas. Hanya turbulensi ruang dimensi yang bisa dirasakan olehnya. Kecemasan mulai menyelimuti kelompok dari Xiaoyan. Namun Xiaozan menggertakkan giginya. Daripada terus menebak-nebak, lebih baik kita turun dan melihatnya sendiri. Dia bersiap melompat, tapi Xiaoyan segera menghentikan Xiaozan. Kalau ada yang turun lebih dulu, itu adalah aku. Jangan sampai membahayakan diri kalian. Namun seketika semua orang menolak, karena bagi mereka tak seorang pun akan membiarkan Xiaoyan menghadapi bahaya sendirian. Dan di hadapan jurang yang gelap penuh misteri itu, pilihan mereka akan menentukan langkah menuju rahasia terbesar dari reruntuhan kuno. Gruguk, gruguk, gruguk. Di tengah perdebatan dari kelompok Xiaoyan ini tentang siapa yang harus turun terlebih dahulu, Qiu Qiu yang tadinya berbaring tenang di pelukan dari King Mu'er tiba-tiba membuka matanya dan berkata seperti itu. Makhluk kecil ini menepuk perutnya yang telah membulat, lalu tanpa peringatan, bus! Qiu Qiu melompat dan melesat masuk ke dalam lubang hitam. King Mu'er menjerit panik, "Qiu Qiu!" Namun semuanya sudah terlambat. Makhluk kecil berwarna merah muda itu telah menghilang di telan kegelapan. Dengan mata memerah karena cemas, King Mu'er segera melangkah maju. "Dasar pembohong kecil, biarkan aku yang turun duluan." Namun Xiaoyan segera menggenggam erat tangan dari King Mu'er. "Tenanglah, Qiu Qiu memiliki hubungan yang khusus dengan tempat ini. Jika dia berani melompat, artinya kemungkinan besar tidak ada bahaya mematikan di bawah sana. Aku akan turun terlebih dahulu dan kalian ikuti dari belakang."
Tanpa memberikan kesempatan untuk dibantah, Soyen pun langsung melompat pada lubang hitam itu dan semua orang juga segera mengikuti. Angin dingin langsung meraung di telinga mereka. Tubuhnya terus terjatuh tanpa henti. Soyen mencoba menggunakan Douki untuk terbang, namun dia segera menyadari bahwa energi tidak bisa dikendalikan. Di dalam tempat ini, satu-satunya yang bisa dilakukan hanyalah memperlambat jatuh menggunakan sayap tulangnya. Sementara yang lainnya terus terjatuh tanpa kendali. 1 menit, 2 menit telah berlalu. Jurang itu seolah-olah tak berdasar. Bahkan kekuatan jiwa Soyen seolah terkunci sepenuhnya. Ketakutan mulai merayapi hati semua orang. Tiba-tiba Soyen merasakan sesuatu, tangannya segera terulur, yang kemudian dia menggenggam tangan lembut seseorang. Itu tak lain adalah Mu'er. Hal ini membuat Soyen berkata, "Mu'er, apakah itu kau?" Suara King Mu'er juga terdengar. "Pembohong kecil." Kehangatan dari genggaman tangan Soyen membuat rasa takut di dalam hati Mu'er perlahan menghilang. Tanpa ragu Soyen juga berteriak, "Semuanya, raih tangan satu sama lain. Gunakan sayap tulangku untuk memperlambat kejatuhan dari kita semuanya." Satu demi satu, Long Yi, Nan Erming, Bayangan Ungu, Feng Bao, Xiaozan, mereka semuanya saling menggenggam erat tangan membentuk sebuah lingkaran. Ketegangan yang mencekam pun sedikit mereda. Namun tiba-tiba suara gemuruh besar mengguncang seluruh ruang. Turbulensi ruang dimensi telah menyelimuti mereka. Dalam sekejap saja, padang pasir yang berwarna kuning kini telah muncul lalu berubah menjadi rawa beracun, kemudian kembali menjadi jurang gelap. Sebelum siapapun sempat memahami apa yang telah terjadi, mereka mendarat dengan selamat di sebuah tanah. Sinar matahari hangat menyinari wajah mereka. Guruguk, guruguk. Kiu-Kiu kemudian kembali melompat pada King Mu'er. Gadis cantik itu langsung memeluknya erat-erat. "Kiu-Kiu, kau benar-benar membuatku takut setengah mati." Setelah memastikan semuanya aman, mereka mulai mengamati tempat sekeliling. Di depan mereka terbentang jalan batu berwarna abu-abu yang panjang, diapit oleh 2 tebing tinggi. Di sisi kanan dan juga kirinya, suasana sangat sunyi, benar-benar terlalu sunyi. Kekuatan jiwaku masih dibatasi. Semuanya, berhati-hatilah. Mendengarkan kata-kata Soyen, mereka semuanya bisa menganggukkan kepalanya. Yang kemudian Long Yi segera memimpin jalan di barisan paling depan. Kelompok itu berjalan perlahan. Namun semakin jauh mereka melangkah, semakin aneh suasananya. Tak ada satupun binatang buas di tempat ini. Tak ada suara kehidupan. Hanya keheningan yang cukup menyesakkan. "Aneh sekali," kata Nan Erming. Namun Soyen tiba-tiba berhenti. Mereka telah datang. Semua orang menoleh pada Soyen dengan wajah kebingungan. Yang detik berikutnya, bruk! Sebuah batu besar jatuh dari tebing, disusul dengan puluhan batu lainnya. Dalam hitungan detik saja, jalan yang ada di depan mereka telah tertutup oleh batu-batu besar itu. Namun keanehan baru terjadi. Batu-batu tersebut mulai bergerak, membentuk sebuah lengan, kaki, dan juga tubuh, serta sepasang mata merah menyala terbuka. King Mu'er langsung mengenali, itu sebenarnya adalah monster batu. Mereka hidup berkelompok dan bisa mencapai kekuatan bintang 6 Dodi. Soyen tersenyum tipis. Sayangnya, mereka terlalu percaya diri. Pedang kuno api surgawi yang ada di tangannya pun kini telah langsung berkobar. "Aku akan menangani mereka sendirian." Monster batu meraung lalu menyerbu. Tapi Soyen sudah bergerak. Pedang kuno api surgawi yang sudah memiliki kekuatan api merah keunguan kini dihantamkan yang kemudian, pung! Monster batu pertama terpental, menghancurkan rekan-rekan yang ada di belakangnya. Setiap ayunan dari pedang milik Soyen menghancurkan satu persatu monster batu ini. Ada yang tertancap di tebing, ada yang langsung hancur berkeping-keping. Jeritan para monster batu menggema di sepanjang jalan kecil ini. Namun hanya beberapa saat keheningan kembali datang. Puluhan monster batu telah musnah. King Mu'er menatap Soyen dengan mata membesar. "Pembohong kecil, kenapa kau bisa sekuat ini?" Soyen tersenyum malu. "Aku hanya memanfaatkan medan pertempuran saja." Xiaozan tertawa keras. "Sekarang kau mengerti kenapa aku bilang Tuan Muda Soyen itu adalah monster yang sebenarnya." King Mu'er mendengus sambil memeluk tangan dari Soyen. Apakah kau benar-benar bukan manusia? Dan apakah kau memanglah seorang monster?" Kemudian dia bertanya dengan penuh semangat, "Mulai sekarang, siapa yang bertugas mengambil inti binatang iblis?" Semua orang pun tertawa. Pipi dari King Mu'er memerah. Soyen tersenyum hangat. "Baiklah,
Mulai sekarang, semua inti binatang iblis adalah tugasmu. Dengan tawa yang kembali memenuhi kelompok itu, mereka melanjutkan langkah kaki menuju rahasia terdalam dari reruntuhan kuno ini. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya ada harta apa di dalam reruntuhan kuno ini? Dan kenapa situasi serta suasananya benar-benar aneh? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.